Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Teman-teman semua, pada video kali ini, jika kita membuka mushaf atau kita buka mushaf di handphone kita, kemudian kita mencari lafaz Al-Quran yang pertama kali muncul, maka akan kita dapati bahwa lafaz Al-Quran yang pertama kali berada di surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Lafaz Al-Quran pertama kali muncul berdampingan dengan lafaz bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di antara keistimewaan dari Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bayyinat, penjelas daripada al-huda wal furqan, dan juga sebagai al-furqan, sebagai pembeda. Kita akan secara singkat membahas makna hudan linnas dari ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Hudan linnas ini berarti petunjuk, hidayah linnas, untuk seluruh manusia. Inilah Al-Quran. Teman-teman semua, zaman dahulu ketika Al-Quran diturunkan di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy berusaha agar jangan sampai manusia mendengar Al-Quran ini. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang-orang kafir, jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini. Mengapa mereka khawatir kalau sampai ada orang yang mendengar Al-Quran? Betapa banyak di zaman itu mereka yang hanya dengan mendengar Al-Quran kemudian menangkap maknanya. Meskipun mereka belum memahami secara betul, mereka menangkap maknanya. Dan betapa banyak bangsa Arab dahulu mereka betul-betul memahami makna Al-Quran. Maka seketika mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah, hanya dengan mendengar Al-Quran. Inilah Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Subhanallah. Mereka yang belum mendapatkan hidayah, dengan Al-Quran mendapatkan hidayah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk ini tidak hanya sekedar mereka mendapatkan jalan dari apa yang mereka inginkan. Bahwa petunjuk yang disebutkan dalam ayat ini bersifat universal. Dari mulai petunjuk yang paling agung, yang paling tinggi adalah hidayah iman dan Islam. Hudan linnas. Kemudian juga hudan linnas, petunjuk ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk menggapai apa yang ia inginkan. Maslahat untuk kehidupannya. Itulah hidayah. Hidayah yang selalu kita minta setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana di surat Al-Fatihah, ihdina. Itu yang doa terbesar yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam keimanan padamu. Jika seseorang menginginkan apapun di kehidupan dunia ini, kita menginginkan rizki, kita menginginkan kesehatan, kita menginginkan ilmu, kita menginginkan pekerjaan, maka tidak lepas yang kita butuhkan pertama kali adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah, maka makhluk apapun tidak akan mampu mencapai apa yang ia inginkan. Allah juga berfirman, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakanku dan memberikanku petunjuknya. Subhanallah. Dan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah hudan linnas. Jika manusia saja mendapatkan hidayah yang luar biasa dari Al-Quran ini, maka bagaimanakah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana puasa Ramadan menjadikan seseorang al-muttaqin. Maka bagaimana jika hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Jika yang manusia saja mendapatkan hidayah begitu besar di bulan Ramadan, maka bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan, Allah berikan hidayah sebesar-besarnya untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabayyinatin minal huda wal furqan.
Dan setelah hidayah disebutkan wabayinat, dan penjelas. Subhanallah. Ada hidayah dan ada penjelas. Penjelas ini merupakan rincian, uraian dari petunjuk yang diberikan. Dengan uraian tersebut, dengan rincian tersebut, seseorang akan lebih mendalami dalam memahami hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seseorang sudah mengenal Islam, sudah beriman, sudah mengenal Al-Quran, namun ketika hadir Ramadan, bertambah keislaman, bertambah ilmunya tentang Al-Quran, bertambah ilmunya tentang keislaman dan ketakwaan. Itu bayinat minal huda wal furqan. Dan Al-Furqan, pembeda. Mereka yang mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan bayinat, maka mereka setelah petunjuk dan rincian keterangan, penjelasan, maka hamba tersebut akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, akan mampu mengurai berbagai macam permasalahan dalam kehidupan, mana yang baik, mana yang lebih baik, dan mana yang terbaik untuk hidup dunianya dan akhiratnya. Itulah Al-Furqan. Mereka yang mampu merincikan, mereka yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk dalam kehidupan ini. Itu yang didapati orang-orang dari hidayah di bulan Ramadan ini. Sehingga 11 bulan ke depan hamba tersebut akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih bijaksana, akan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mudah yang menggapai harapan-harapan dan keinginan-keinginan dalam kehidupan dunia ini, dan lebih besar lagi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Allah hadiahkan, Allah berikan kepada kita semua hidayahnya di bulan Ramadan yang mulia ini, dan dijadikan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.